Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Realme C17 yang pada saat video ini dibuat sih, ini dijual dengan harga lebih dari 2 juta ya Sob. Untuk harga pasnya berapa, harga terupdate-nya berapa, kamu bisa cek dari deskripsi video. Di situ ada linknya untuk cek harga paling benernya dari smartphone ini. Dan menurut saya sih, ini adalah Realme seri C terbaik pada saat video ini dibuat. Kenapa terbaik? Ya karena ini punya desain yang udah beda. Emang sih bodinya masih berbahan polikarbonat, tapi desainnya udah mewah banget kayak dari bahan kaca. Bagian kameranya juga udah tampil kekinian, nggak berderet sebaris doang. Kali ini lebih mengkotak. Pokoknya kali ini lebih keren lah. Terus kalau lihat bagian depan juga udah lebih gaya. Udah pakai layar bergaya pansol. Ya walaupun bezel layarnya nggak bisa dibilang ramping ya, masih cukup tebal. Apalagi di bagian bawah layar. Kalau ngeliat sisi bawahnya juga udah berasa naik kelas, karena ini udah pakai port USB-C untuk ngecharge. Tapi asiknya masih nyediain port audio juga, nggak diilangin. Pokoknya kalau ngomongin desain, ini asli udah berasa naik kelas, udah nggak berasa kayak seri C lagi. Dan ngomongin layarnya sob, ukurannya udah 6,5 inch dan punya rasio layar 20:9. Jadi kualitas visualnya tetap oke walaupun cuma punya resolusi HD+ aja. Masih tetap detail dan jernih sob. Mau dilihat dari berbagai sisi juga tetap jelas dan nyaman dilihatnya. Mau di kondisi luar ruangan juga masih cukup jelas dilihatnya. Dan kalau ada pesan masuk pas lagi nonton video, ya simple aja sob. Tap aja notifikasinya dan layar akan otomatis terbagi dua untuk tetap bisa nonton dan sambil baca pesan. Nggak perlu pakai ribet. Nah kalau bagian suaranya, ya masih ngandelin satu speaker mono sih di sisi bawah HP ini, yang kalau disetel dengan volume maksimal, kualitas suaranya tuh nggak cempreng dan masih cukup berasa detailnya. Kayak gini sob suaranya. Sementara kalau kamu dengerin musiknya pakai headset, ada fitur yang namanya Real Sound Technology yang bikin suaranya tuh makin mantep, makin asik didengarnya. Lebih sauron dan lebih realistik sob. Dan ngomong-ngomong isi kotak penjualannya juga beda dibandingin sama seri C lainnya. Dalam kotaknya yang didesain kuning polos ini, kamu akan dapetin buku panduan dan kartu garansi. Terus juga SIM card ejector yang bentuknya biasa aja. Ada juga softcase warna hitam bening transparan yang biasanya nih seri C nggak pernah dapat ginian. Terus tentu aja kita dapetin smartphone C17 yang udah dipasangin anti gores di layarnya. Ada juga charger dengan output maksimal 18 watt. Dan terakhir nih, kabel charger yang udah USB-C dengan panjang standar, sekitar 1 meter lah. Lebih lengkap kan isinya? Udah dapat softcase sob. Ya walaupun tetap aja nggak dapat earphone. Dan Realme C17 ini punya baterai 5000 mAh. Kalau penggunaan normal ala Bang Tekno yang ada sesekali main gamenya, itu bisa bertahan 2 hari lebih. Dan kalau buat dipakai main game COD Mobile, selama 30 menit, itu baterainya habis cuma 7% aja sob. Kalau segitu irit banget kan? Tapi ngecharge-nya aja sih, ya belum cepet-cepet banget, tapi udah nggak terlalu lambat. Kalau pakai charger bawaan yang udah 18 watt bisa ngisi penuh dengan waktu hampir 3 jam. Ya kalau saya sih asik-asik aja karena saya ngecasnya ditinggal tidur. Yang penting paginya udah penuh dan juga baterainya awet tahan seharian. Ya nggak sob? Kalau kamu sendiri gimana? Dan masalah performanya, ya untuk di kelas harga 2 juta lebih, ini nggak bisa dibilang istimewa sih. Realme C17 ini pakai prosesor Snapdragon 460 dengan 6GB RAM dan 256GB ROM. HP ini punya skor Antutu lebih dari 140 ribuan. Ya, bukan skor yang istimewa kalau ngelihat harganya. Tapi untuk penggunaan harian emang udah nyaman banget sih. Lancar-lancar aja walaupun banyak aplikasi yang udah dibuka di latar. Kalau dipakai main game Mobile Legends, HP ini belum support mode high frame rate. Tapi udah support mode HD. Dan kalau dimainin dengan settingan high, udah cukup lancar tanpa kendala sama sekali. Pokoknya udah bisa lah dipakai buat nge-push rank. Nah, kalau buat main game COD Mobile, ini juga udah lumayan asik sih. Udah bisa buat buka game dengan settingan grafis mulai dari low high, medium high, dan high high. Ya, kalau mainnya dengan settingan grafis maksimal high high, udah lumayan lancar kayak yang kamu lihat di layar. Cuma kalau saya ngerasain sih, berasa berat aja buat ngendalain karakter kita. Dan kadang-kadang juga berasa drop frame kalau lagi berhadapan sama musuh. Jadi biar enak mainnya di medium high aja. Terus kalau main game sekelas PUBG Mobile, ya cuma bisa di settingan grafis smooth high sampai balance medium aja. Dan saya biasanya sih main di settingan grafis smooth high. Dan hasilnya kayak yang kamu lihat di layar nih. Udah lumayan lancar sih performanya. Nggak ada tuh yang namanya drop frame selama saya main. Aman lancar aja. Ya walaupun kamu bisa lihat aja, karena grafisnya smooth jadinya kayak gini ya.
masih cukup enak lah. Abis ngeliat main game kayak gini, kepikiran nggak sih kalau seandainya nih HP pakai layar cuma 60Hz aja? Terus juga RAM-nya 4GB aja dan juga storage-nya cuma 128GB aja. Kan prosesornya bisa dapet yang lebih nendang. Iya nggak sih? Dan kalau ngomongin sensor-sensornya nih sob, ya belum ada NFC emang, tapi sensor-sensor standar untuk smartphone udah ada semua, udah komplit. Ada sensor magnetik yang bikin HP ini bisa fitur kompas, bisa nunjukin arah kiblat. Sensor giroskopnya juga ada. Ya walaupun kalau buat main game nggak nyaman sob, delay banget. Tapi setidaknya udah bisa buat virtual reality. Realme C17 ini juga masih ngasih sensor sidik jari di bagian bodi belakang yang posisinya gampang banget dijangkau, gampang banget dikenalin, dan baca jarinya cepet banget sob. Sekali tap langsung jari kebaca dan kunci HP langsung kebuka. Kalau untuk pengenalan wajah untuk buka kunci juga udah cepet. Yang penting di kondisi cahaya cukup ya. Kalau gelap-gelapan ya jadi lamban. Nah, kalau untuk kebutuhan selfie, Realme C17 ini punya kamera selfie 8MP dengan aperture f2.0, di mana hasil foto selfie-nya udah cakep, terang, dan jernih sob. Nah, kalau untuk kamera depannya udah ada 4 sob kayak HP-HP zaman now, di mana konfigurasi kameranya kayak gini nih. Paling atas adalah kamera ultrawide 8MP, sementara di bawahnya adalah kamera utama 13MP dengan bukaan lensa f2.2. Kemudian paling bawah adalah kamera makro 2MP dan sebelahnya kamera potret 2MP. Untuk hasil foto-foto kamera ultrawide-nya udah cukup bagus sob. Distorsi lensanya udah nggak berasa, hasilnya juga cukup detail dan jernih. Nah, kalau untuk foto-foto kamera utama, untuk kelas harga 2 jutaan sih udah cakep sob. Detailnya dapet, tone warnanya juga udah bagus. Nggak pucat dan nggak berlebihan. Pokoknya cenderung natural, cenderung pas, mirip aslinya. Keren lah hasilnya. Nah, kalau untuk kamera makronya, karena cuma 2MP, jadi hasilnya agak berasa pixelate kalau dilihat di layar komputer atau laptop. Dan untuk dapat hasil bagus harus di kondisi cahaya yang cukup dan jarak fokus yang pas, karena kameranya ini masih fix fokus. Sementara untuk hasil foto malamnya kayak gini sob. Untuk pencahayaannya hasil fotonya berasa ngepop. Pokoknya cakep lah hasilnya. Gini nih hasil rekaman video dari kamera belakangnya Realme C17. Masih agak bergetar kalau dibawa sambil jalan, karena emang ini HP belum ada stabilisasinya, belum ada stabilisasi AIS ataupun OIS. Jadi masih sedikit bergetar kayak gini. Kalau untuk kamera depannya kayak gimana? Gini sob. Gini nih hasil rekaman video pakai kamera depannya Realme C17. Masih agak bergetar juga sama kayak kamera belakangnya tadi. Ya wajar lah, karena ini seri C. Emang biasanya kalau seri C itu belum ada stabilisasi untuk rekaman videonya. Nah, Realme C17 ini udah pakai Realme UI yang berbasis Android 10, di mana UI-nya ini berasa minimalis. Udah support mode gelap atau dark mode juga yang bikin tampilan latar jadi gelap, sementara tulisan jadi putih baik di sistem ataupun di aplikasi-aplikasi populer. Ada juga nih fitur Theme Store untuk pilih-pilih ganti-ganti gaya tema, atau ganti gaya font tulisan di HP, atau sekedar cari-cari wallpaper aja. Dan yang penting nih, masih ada pilihan untuk yang gratisannya. Ada juga fitur App Cloner untuk menggandakan aplikasi chatting dan sosial media, yang sayangnya belum bisa menggandakan aplikasi game. Dengan fitur ini kita jadi bisa punya 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus di satu HP jadinya. Ada WhatsApp utama, WhatsApp Clone, dan WhatsApp bisnis. Sayang aja WA bisnisnya nggak bisa digandain, kalau bisa jadi ada 4. Ada juga fitur Smart Sidebar untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai, yang bikin kita juga bisa mengakses fitur screen recording dengan mudah banget. Masih juga nih disediain FM radio untuk dengerin saluran radio favorit. Ya walaupun mesti pakai earphone sebagai antena kalau mau dengerin radio. Terus juga ada game space yang sekaligus di dalamnya game assistant yang bikin kita main gamenya jadi lebih nyaman. Karena selain performa main game jadi lebih maksimal, kita juga bisa mati notifikasi dan memblokir panggilan masuk saat main game, jadi main gamenya nggak keganggu sama sekali. Sebenarnya ada lagi sih fitur-fitur lainnya yang nggak saya bahas di video ini karena durasinya udah panjang dan saya udah capek juga bahas cerita tentang Realme C17 ini. Ya menurut saya sih layar 90Hz-nya ini menjadi berasa gimmick ya, karena prosesornya itu nggak bisa ngasih performa yang untuk ngedapetin 90 frame per second pada saat main gamenya. Seandainya layarnya 60Hz aja, terus juga RAM-nya 4GB aja, mungkin ini bisa dapat prosesor yang lebih kencang, lebih nendang.
Oh ya, tadi saya udah ngomongin itu ya. Ya pokoknya intinya ini adalah seri C terbaik dari Realme. Ya kalau misalkan kamu nggak mentingin game sih, ini udah recommended banget. Udah bisa banget jadi pilihan, karena bodinya cakep, layarnya juga gaya, baterainya juga awet, dan kameranya juga udah 4. Ya semoga videonya bermanfaat ya. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.